warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3 Toharoh, yaitu tentang bersuci dari hadas besar. Pengertian Toharoh. Toharoh secara bahasa artinya adalah suci atau bersih. Secara istilah, Toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian alat toharoh atau media yang kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Air ini harus air yang mutlak atau suci dan menyucikan, seperti air sumur, air laut, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tanah. Tanah ini harus tanah yang suci dan berdebu, bukan tanah liat atau pasir. Kemudian yang ketiga dari alat bersuci adalah batu. Batu ini adalah batu yang suci, kesat, dan mampu menghilangkan najis. Kemudian hadas besar dan cara menyucikannya. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Sedangkan janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak selalu identik dengan kotor. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib atau apabila tidak ditemukan air, maka diganti dengan bertayamum. Mandi wajib merupakan cara bersuci atau toharoh untuk menghilangkan hadas besar. Firman Allah, Surah Al-Maidah ayat 6, yaitu Wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Sebab-sebab diharuskannya mandi wajib yang pertama adalah berhubungan suami istri, kemudian datang bulan atau haid bagi wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita, kemudian karena melahirkan, karena keluar mani, dan yang terakhir adalah sebab meninggal dunia. Kemudian rukun mandi wajib ada dua, yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah mengalirkan dan membasuhkan air ke seluruh tubuh. Sunnah-sunnah mandi wajib. Yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan mandi, kemudian mencuci kedua tangan dan kaki, yang ketiga adalah mencuci dua kemaluan, kemudian membersihkan najis, kemudian membersihkan sela-sela rambut, kemudian membasahi seluruh badan, kemudian wudhu sebelum mandi, kemudian menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran, lalu mendahulukan anggota badan yang kanan, kemudian membasuh badan sampai 3 kali, kemudian membaca doa, seperti halnya membaca doa sesudah wudhu. Kemudian larangan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama adalah salat, kemudian tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat adalah i'tikaf di dalam masjid, kemudian yang kelima adalah khusus bagi wanita yang haid dan nifas dilarang untuk berhubungan intim dan berpuasa. Kemudian yang tilawah. Tata cara mandi wajib. Yang pertama adalah dengan berwudu. Kemudian berniat mandi wajib dengan membaca Nawaitul huslal jinabata lirof'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya mencuci kedua telapak tangan sambil membaca basmalah. Kemudian mencuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian membasuh kedua kaki. Setelah selesai semua, lakukan wudhu yang kedua. Dan yang terakhir adalah berdoa.
seperti halnya doa setelah wudhu. Nah, tidak ditemukan air, boleh diganti dengan tayamum. Sebagaimana firman Allah surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Tayamum sendiri adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu wajib. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Kemudian mengambil debu dengan kedua telapak tangan. Kemudian menyapu muka dengan debu. Setelah itu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang terakhir adalah tertib. Sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian mendahulukan anggota yang kiri mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, kemudian membaca doa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah melihat air sebelum salat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Semua hal yang membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Dan yang keempat adalah murtad. Manfaat taharah dalam kehidupan. Di antaranya yang pertama adalah bertaharah mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah akan mendapatkan pahala. Demikian pembahasan tentang taharah, bersih dari hadas besar. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.